A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaq. Idza samaa'u insyaqqat, idza apabila as-sama'u langit insyaqqat terbelah. Ini tanda hari kiamat kubro. Langit terbelah. Wa adzinat dan patuh. Asal adzina itu mendengar, karena uzunun bermakna telinga. Orang yang mendengarkan dengan sepenuhnya, dengan khusyuk, dengan lapang dada, maka dia itu akan paham, mengerti, dan akan tunduk kepada orang yang mengucapkan sesuatu kepadanya. Wa adinat dan tunduk, ya, li rabbiha kepada Tuhannya. Yang tunduk itu as-sama'u langit, wa huqqat dan begitulah seharusnya. Jadi langit dibayangkan seperti makhluk hidup yang punya telinga yang bisa mendengarkan perintah Allah, dan kelak pada hari kiamat langit yang sebesar ini yang kita anggap berdiri sendiri itu kelak akan pecah karena Allah memerintahkan langit itu untuk pecah. Langit loh yang sebesar itu tunduk patuh kepada Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada langit. Wa idza dan apabila al-ardu bumi muddat dibentangkan, dihamparkan. Bumi dihamparkan, diratakan. Rata kelak bumi itu. Wa alqat dan melemparkan, mengeluarkan ma apa fiha di dalam bumi, wa takhallat dan bumi betul-betul mengosongkan. Jadi seluruh isi perut bumi kelak itu dimuntahkan. Wa adinat dan patuh bumi sama dengan langit, patuh kepada perintah Allah, li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan demikianlah seharusnya. Di sini menarik kata muddat yang bermakna dibentangkan. Bumi yang bundar ini ketika seluruh isinya itu dilemparkan, dikeluarkan, dikosongkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut terhadap dahsyatnya hari kiamat, bumi yang asalnya bundar itu kempes. Ketika kempes kayak bola kempes, akhirnya menjadi datar. Karena seluruh isinya sudah dikuras, sudah dikeluarkan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadihun berusaha ila rabbika kepada Tuhanmu, kadhan betul-betul berusaha, famulaqi maka akan bertemu hi kepada Tuhanmu. Jadi manusia sebenarnya apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia usahakan, pada langkah akhirnya pasti berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir, yang muslim pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki, bahwa manusia itu betul-betul berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan satu, kepastian bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, semua yang kembali itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perbuatan manusia itu, seluruh perbuatan kita itu harus betul-betul penuh perhitungan. Karena logikanya manusia itu bekerja sesuai dengan harapan, keinginan yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikannya di masa depan. Orang kaya nabung sejak dini, orang mau pintar di kemudian hari sejak sekarang banyak belajar. Orang ingin sehat di usia yang akan datang sejak sekarang sudah menjaga
seluruh pola hidup, pola makan dan pola pikirnya. Nah, termasuk juga orang yang kelak kembali kepada Allah ingin berada di sisi Allah dalam keadaan bahagia. Sejak sekarang hidupnya itu harus dilakukan dengan hati-hati, diniatkan hanya untuk Allah dan perbuatannya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu 3 makna yang terkandung dalam ayat ini. Fa'amma man, maka adapun orang utiya yang didatangkan kitabahu, kitabnya orang, biyaminihi, dengan tangan kanannya orang. Fasaufa, maka yuhasabu man, orang itu yuhasabu akan dihisab, hisaban, dengan hisab yasiro, yang mudah, yang ringan. Kelak pada hari kiamat jenis-jenis orang baik yang beruntung atau yang tidak beruntung itu tergantung dari pola bagaimana ia menerima catatan amal perbuatannya. Kalau ia menerima dengan menggunakan tangan kanan, maka itu tandanya orang beruntung. Kata yamin ini di dalam agama Islam itu memiliki banyak makna. Satu, makna keberuntungan, yumna, makna kebahagiaan, dan juga makna keindahan. Jadi yamin ini yang secara populer dipahami dengan kanan, ini berkaitan dengan orang-orang yang kelak akan menjadi orang bahagia. Lah orang yang ini kemudian kelak pada hari kiamat, karena sudah catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan, ya diterima dengan tangan kanan, tanda bahwa hisabnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab pun sebenarnya itu merupakan sebuah siksa. Hisab yang begitu lama itu siksaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang itu betul-betul melaksanakan siksa di dalam neraka. Siksanya diringankan. Karena sudah ringan berarti catatan amalnya bagus semua, tidak embulit gitu ya. Wayang qalibu, dan orang itu kembali ila ke ahlihi, keluarganya, masruro, dalam keadaan bahagia. Lah setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang santai, yang gampang, berarti orangnya itu bagus, catatan amalnya banyak bagusnya, maka ia kembali. Ahlihi ini memiliki banyak makna. Satu berkaitan dengan, satu bermakna keluarga yang sama-sama mukmin. Jadi ayah yang mukmin dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, nanti kelak akan dikumpulkan dengan keluarganya yang sama-sama mukmin, masrur, dalam keadaan bahagia. Kedua, ahlihi ini bermakna orang-orang yang sama-sama beruntung. Siapa ya? Orang-orang sesama orang mukmin. Karena orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu adalah keluarga. Jadi nanti kembali kepada orang-orang mukmin juga yang sama-sama bahagia. Yang ketiga, makna ahli ini keluarga. Ini berkaitan dengan konteks keberuntungan, bukan kemudian orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke surga. Karena kalau makna kembali itu berarti dia sebelumnya sudah pernah masuk surga dan kembali ke surga. Tidak. Ini menunjukkan bahwa orang itu akan kembali ke dalam kebahagiaan, ke dalam keberuntungannya. Masrur, dalam keadaan bahagia. Itu 3 tafsir yang saya pahami. Wa amma man, adapun orang utia yang didatangkan kitabahu, kitabnya orang, wara al-dhahri, di belakang punggungnya. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau yang tadi yang dikasih kitabnya itu diambil dengan tangan kanannya, di sini kenapa kok wara al-dhahri, di belakang punggungnya? Kok tidak shimali, bisimalihi, dengan tangan kirinya, sebagai antitesis ya, sebagai antonim
dari kanan. Jadi kalau satu kelompok beruntung itu mengambil kitabnya dengan tangan kanan, kenapa kok di sini tidak diambil tangan kiri yang menunjukkan orang-orang yang tidak beruntung? Kok malah bahasanya wara' dhahri, di belakang punggungnya. Ya. Kata mufassir di sini tidak perlu dipertatangkan karena mufassir juga memberikan penjelasan bahwa wara' dhahri ini juga bisa bermakna wara' dhahri ini bermakna orang yang tidak beruntung gitu ya. Tidak beruntung. Tapi lebih spesifik kepada orang-orang mukmin. Nah, ini ya. Jadi kalau orang kafir yang mengambil dengan tangan kirinya kitab amalnya kelak pada hari kiamat, itu akan tinggal di neraka selamanya. Sementara kalau orang mukmin yang banyak dosa, dia mengambil catatan amalnya di balik punggungnya. Jadi kitabnya dikasih di balik punggungnya. Tidak diambil dengan tangan kirinya. Artinya dia masuk neraka, tapi kemudian setelah amal perbuatan jeleknya habis, dia kembali masuk surga. Jadi kalau bisimalihi sekali lagi itu berkaitan dengan kelompok orang-orang kafir yang akan kekal di neraka, sementara wara' dhahri itu kelompok-kelompok yang celaka tapi dari golongan orang mukmin yang masuk neraka juga tapi masih ada kesempatan untuk masuk surga. Fasaufa maka akan yad'u mereka orang yang mengambil kitabnya atau didatangkan kitabnya dari balik punggungnya, yad'u menyeru subura kecelakaan, berseru celaka karena sudah merasa mereka itu bukan orang yang beruntung. Wa yasla sa'ira dan akan sampai orang tersebut sa'ira ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Neraka yang sangat panas, yang panasnya sampai ke embun-embunan, ke ubun-ubun. Innahu orang yang mengambil kitab ya, yang kitab didatangkan dari balik punggungnya itu, karena dulu ada mereka fi ahli di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kelompoknya, di tengah-tengah keluarganya yang sama-sama jelek ya, di tengah kelompoknya yang sama-sama tidak bagus di dunia, masyurura, bahagia mereka itu. Bahagia dan berfoya-foya bermewah-mewahan. Kenapa berfoya-foya bermewah-mewahan? Innahu karena sesungguhnya orang tersebut di dunia dzanna menyangka menduga. Kalau dzanna itu ada keyakinan tapi masih ada keraguan 20% atau 30%. Yakinnya tidak full. Dzanna menduga, menyangka allayyahura ia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibangkitkan. Karena itulah kemudian mereka itu berfoya-foya selama di dunia. Bala tidak, inna rabbahu sesungguhnya Tuhannya karena ada bihi dengan orang tersebut basira maha melihat. Demikianlah tafsir surat Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.